Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Altaf dengan NIM 2421081. Di sini, saya akan mengerjakan UTS basis data 1, yaitu membuat database reservasi. Di sini, ada ketentuan. Dan di sini ada udah ditentukan untuk pembuatan nama tabelnya seperti apa. Oke, yang pertama ada tabel tamu. Tabel tamu yang fieldnya berisi ID tamu, yaitu primary key. Yang kedua ada nama tamu. Yang ketiga nick tamu. Yang keempat alamat tamu. Yang kelima nomor HP tamu. Yang tabel kedua adalah tabel resepsionis. Dengan field ID resepsionis, yaitu primary key. Yang kedua nama resepsionis. Yang ketiga alamat resepsionis. Yang keempat nomor HP resepsionis. Yang kelima tanggal lahir resepsionis. Yang keenam umur resepsionis. Dan yang terakhir ada jekyll resepsionis atau jenis kelamin resepsionis. Tabel ketiga adalah tabel kamar. Di situ ada ID kamar, itu nanti kita buat jadi primary key. Yang kedua ada tipe kamar. Yang ketiga ada harga, dan terakhir ada status. Oke, tabel yang terakhir adalah tabel pembayaran. Di tabel pembayaran ini kita akan memforeign key-kan ID tamu, ID resepsionis, dan ID kamar. Oke, fieldnya ada ID pembayaran, yaitu primary key. Yang kedua tanggal bayar. Yang ketiga ID resepsionis, itu kita bakal jadikan foreign key. ID tamu itu bakal kita jadi foreign key kan juga, dan ID kamar bakal kita jadikan foreign key juga. Baru ada jumlah pesan, dan terakhir ada uang tips. Baru untuk ketentuan selanjutnya, yaitu untuk nama database-nya sendiri ialah DB reservasi UAS. Yang UAS ini bakal kita gantikan menjadi UTS dan dilengkapi dengan NIM, yaitu jadi berarti DB reservasi UTS 2421081. Baru buatlah relasi database di atas dan isi data di setiap tabel sebanyak 3 data. Oke, berarti ini kita akan membuat foreign key dari 3 data tadi, yaitu berarti ada ID tamu, ID resepsionis, dan ID kamar. Oke, lalu ada membuat query untuk membuat view data, yaitu yang berisi fieldnya adalah ID pembayaran, tanggal bayar, ID resepsionis, nama resepsionis, nomor HP resepsionis, ID tamu, nama tamu, nomor HP tamu, ID kamar, tipe kamar, harga kamar, status, jumlah pesan, dan uang tips. Yang keempat ada pembuatan query aritmatika untuk proses ID pembayaran, tanggal bayar, ID resepsionis, nama resepsionis, nomor HP resepsionis, ID tamu, nama tamu, nomor HP tamu, ID kamar, tipe kamar, harga kamar, status, jumlah pesan, uang tips, dan total pembayaran. Ini kita akan membuat jadi aritmatika. Oke, yang terakhir adalah perintah untuk menampilkan satu data berdasarkan ID pembayaran. Kita akan membuat pemanggilan satu data aja dari ID pembayaran. Oke, selanjutnya kita akan masuk codingannya. Yang pertama, kita akan membuat MySQL min u root min p. Enter. Di sini SQL sudah aktif. Baru kita akan membuat database-nya. Create database DB reservasi UTS 2421081 titik koma enter. Oke, sudah. Kita gunakan use DB reservasi UTS 2411081. Jadi sistemnya bakal langsung mengetahui ini database dari DB reservasi UTS 2411081. Lalu kita akan membuat yang namanya tabel tamu, yaitu ada ID tamu, nama tamu, nick tamu, alamat tamu, dan nomor HP tamu. Di sini kita akan buat satu persatu.
Oke, query. Oke. Jadi database untuk pembuatan tabel tamu yaitu tamu 2421081 sudah berhasil. Yang filenya ada ID tamu 24201, ada nama tamu, nick tamu, alamat tamu, dan nomor HP tamu. Yang kedua, kita bakal membuat tabel kamar. Oke, untuk pembuatan tabel kamar sudah berhasil. Yang fieldnya ada ID kamar, tipe kamar, harga, dan status. Untuk harga kita buat tipe datanya adalah integer karena kita bakal memproses itu untuk di bagian pembayaran nanti. Oke, yang ketiga kita bakal membuat tabel resepsionis. Oke, untuk pembuatan tabel resepsionis sudah jadi. Ini ada beberapa saya typo, jadi saya ngulang lagi. Jadi ini sudah untuk tabel resepsionis sudah jadi. Lalu kita bakal membuat tabel pembayaran. Oke, untuk pembuatan tabel pembayaran itu sudah berhasil. Tadi ada kesalahan, saya ada salah typo, jadi saya ngulang lagi. Untuk pembuatan tabel pembayaran itu udah berhasil, dan fieldnya ada ID pembayaran, charnya 10, dan itu primary key, tanggal bayar, ID resepsionis itu charnya 10, itu ID tamu, ID kamar itu bakal jadi foreign key, jumlah pesan, uang tips itu bakal jadi integer karena bakal masuk di bagian pembayar nanti. Baru ada foreign key-nya. Foreign key-nya ada resepsionis, ada ID resepsionis, ID tamu, dan ID kamar. Jadi setelah kita foreign key kan, ini bakal saling menjadi satu data. Jadi kita tidak perlu membuat data itu menjadi dua di sebuah table. Jadi saat kita membuat di table pembayaran ada ID ID kamar, jadi kita tidak perlu lagi membuat inputan ID kamar, itu sudah ada datanya sudah. Jadi saat kita mencari datanya lagi, kita tidak usah membuat datanya itu kembali gitu. Itu gunanya foreign key. Setelah kita membuat tabel pembayaran, kita menginsertkan data-data tersebut ke tabel-tabel masing-masing. Oke, kita masukkan. Oke, untuk data tamu sudah kita input, yaitu ada dengan untuk value-nya ada T001, yaitu tamu 001, baru nama tamunya ada Hasan, nick tamu, alamat, dan nomor HP. Itu ada 4 data, ada 5 data, dan itu kita mengisinya 3 field, mengisinya 3 orang, gitu. Minimal 3 data. Baru kita bakal menginput kamar. Oke. Oke, untuk data di
tabel kamar sudah kita input, yaitu dengan insert into kamar. Baru dengan fieldnya ada ID kamar, tipe kamar, harga, status, dan datanya ada sebagai berikut. K001 single king 2 juta, booking. K002 double bed queen 5 juta clear, dan K003 queen 4 juta clear. Oke, kalau untuk saya jabarkan, untuk kita ambil contoh di K001, yaitu itu salah satu ID kamarnya. Tipe kamarnya adalah single king, harganya 2 juta, dan statusnya booking atau sudah diambil orang. Baru kita bakal insert data ke resepsionis. Untuk pengisian data resepsionis sudah selesai. Dengan fieldnya ada ID resepsionis, nama resepsionis, alamat resepsionis, nomor HP resepsionis, tanggal lahir resepsionis, umur resepsionis, dan terakhir jagal resepsionis. Jadi kita ambil contoh satu data, yaitu RS01 adalah ID resepsionis, Indah adalah nama resepsionis, Taman Raya adalah alamat resepsionis, 0813 sekian adalah itu nomor HP resepsionis, 2006 10 tanggal 9 itu adalah tanggal lahir resepsionis, 19 adalah umur resepsionis, dan perempuan adalah jenis kelamin resepsionis. Dan yang terakhir, kita akan memasukkan data ke pembayaran. Oke, untuk insert data ke tabel pembayaran sudah berhasil. Lalu kita bakal sebelum itu saya akan jelasin dulu. Fieldnya ada ID pembayaran, tanggal pembayar, ID resepsionis, ID tamu, ID kamar, jumlah pesan, uang tips, dan value. Untuk datanya saya ambil contoh satu. P001 adalah ID pembayaran. 2025 bulan 11 tanggal 27 adalah tanggal bayar. RS001 adalah ID resepsionis. T001 adalah ID tamu. K001 adalah ID kamar. Satu kamar adalah jumlah pesannya, dan 100.000 adalah uang tipsnya. Lalu saya akan menampilkan semua datanya dalam satu tabel. Kita akan menampilkan tabelnya. Nah, ini adalah hasil data-data yang sudah kita input ke tabel tadi. Tampaknya sudah benar semua ke dalam semua tabel. Jadi kita langsung ke bagian pembuatan view. Akhirnya untuk pembuatan view sebuah database ini sudah jadi, dan ini banyak saya typo, jadi adalah sekitar 4 kali ngulang. Jadi oke, saya jelasin.
Di sini kita membuat query-nya create view dengan dengan nama view-nya view reservasi 241081 as select. Pembayaran yang kita panggil adalah ID pembayaran, tanggal bayar, ID resepsionis, nama resepsionis, nomor HP resepsionis, ID tamu, nomor HP tamu, ID kamar, tipe kamar, harga, status, jumlah pesan, uang tips. Baru kita gabungkan dari pembayaran join ke resepsionis. Di pembayaran kita gabungkan ID resepsionis sama dengan resepsionis di ID resepsionis. Join tamu di pembayaran digabungkan ke ID tamu yang dipanggilnya ID tamu. Kita panggil ID tamu. Join kamar join kamar di pembayaran kita panggil ID pembayaran, di kamar kita panggil ID kamar, dan query-nya selesai. Kita coba panggil, kita coba cek ya, select bintang from view reservasi 2101. Nah, ini hasil dari pembuatan view kita ya, lumayan panjang. Nah, kalau kita lihat di sini sesuai dengan apa yang kita buat tadi, ada ID pembayaran, tanggal bayar, ID resepsionis, nama resepsionis, nomor HP resepsionis, ID tamu, nama tamu, nomor HP tamu, ID kamar, tipe kamar, harga, status, jumlah pesan, dan uang tips. Lalu kita akan membuat perhitungan aritmatikanya. Bisa dilihat. Bismillah. Oke, sekali berhasil. Ini hasil pembuatan untuk proses aritmatikanya. Oke, kita menggunakan cache substring index. Itu gunanya untuk mengconvert dari varchar menjadi integer, yaitu yang dimana di bagian sini, di bagian pembayaran, itu jumlah pesannya itu ada 1 kamar. Saya membuatnya itu varchar karena agar bisa tuliskan 1 kamar. Nah, ketika dihitung untuk aritmatika, itu harus menjadi integer, atau proses matematikanya harus menjadi integer. Jadi saya ubah menjadi saya gunakan cache substring index untuk mengubah dia menjadi integer. Ya, ini menjadi 1. Oke. Terakhir kita bakal panggil satu ID pembayaran dari view dan dari aritmatika ini sendiri. Nah, oke, ini ada beberapa tipe. Oke, yang di atas sini adalah kita memanggil ID pembayaran dari view. Jadi hanya dipanggil cuma data P001 aja. Yang di bawah kita memanggil data P01 di table pembayaran. Oke. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah.
Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.